Film dimulai dengan memperlihatkan kemolekan seorang tante-tante hot beranak satu yang berprofesi sebagai guru yang bernama Erna, yang telah mengetahui perselingkuhan antara suaminya dengan wanita lain, di mana keluarga tante hot beranak satu itu sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Tell me that. Kevin, wait. Kevin? Lalu kita diperkenalkan dengan rekan kerja Erna yang bernama Siti. Di percakapan ini Siti menasehati Erna agar meninggalkan suaminya yang tidak menghargainya. Bahkan Siti meminta Erna untuk menceraikan suaminya. Namun Erna tetap menepis nasihat Siti dikarenakan beberapa hari lagi adalah ulang tahun anaknya. Forever. Singkat cerita, di hari ulang tahun anak mereka yang bernama Asep, yang mana pada hari itu Asep mendapat hadiah ulang tahunnya sebuah komputer dari ayahnya yang bernama Warto. Oh my god, Dad. Huh? Di hari libur sekolah itu, Warto meminta Erna agar ikut pergi memancing bersamanya, dengan maksud untuk mendapatkan hati Erna kembali karena diambang perceraian. Mendengar ajakan itu, terlihat Erna sedikit menyindir Warto atas kepergoknya selingkuh dengan sekretarisnya sendiri, yang mana hal itu membuat Erna menolak ajakannya dan mengizinkan Warto untuk berlibur berdua dengan Asep saja. Keesokan harinya, ketika ingin mengantar Asep ke dokter atas penyakit yang dideritanya, tiba-tiba rolling garasi di rumahnya mengalami masalah karena tidak bisa ditutup. Okay. Just pull it out. It's too heavy. It's too heavy. Tak lama kemudian, datanglah tetangganya yang bernama Joko dan pamannya yang terlihat di kursi roda. Di mana Joko ini adalah murid baru di tempat kerja Erna mengajar. Tanpa rasa canggung, Joko di sana langsung berkenalan dengan Erna dan Asep, dan juga berniat untuk membantu rolling garasi mereka yang rusak. Di saat Asep dan Joko pergi ke toko bangunan, paman Joko berkata pada Erna bahwa Joko adalah anak yatim. Seems like a nice boy. Dari sanalah kedekatan antara Asep dan Joko makin melekat, ditambah mereka satu sekolahan saat ini. Sesampainya di toko bangunan dan ketika ingin membayar barang yang mereka beli, Asep terlihat sangat gugup karena dia melihat gadis yang dia taksir sedang bekerja sebagai kasir di toko bangunan tersebut. Namun Joko mendorong Asep untuk memberanikan diri bertatapan dengan wanita idamannya. Tak lama kemudian datanglah para pemuda yang suka membuli Asep di sekolahan, dan mereka juga membuli Asep di sana karena penyakit yang dideritanya. This, huh? This your EpiPen? Your little pea? Singkat cerita, setelah selesai memperbaiki rolling garasi, di sana Joko mengatakan kepada Erna kalau dia melihat ada pemuda yang membuli Asep ketika di toko bangunan. Sementara Erna bercerita tentang penyakit yang diderita Asep. Terlihat Joko sangat terpukau karena melihat lebih dekat paras dan body yang hot dari emaknya Asep ini. Semenjak kejadian itu, Erna pun juga mulai tertarik pada paras Joko si berondong muda yang tampan, sembari Joko di seberang rumahnya dari jendela. Keesokan harinya, Joko dan Asep memperbaiki sebuah mobil. Dengan pakaian yang sangat seksi, terlihat Erna sedang memandangi tubuh Joko yang berotot dari jendela rumahnya. Yang tak lama juga pun Joko menyadari pandangan dari Erna tersebut. Karena keramahannya, Joko pun diajak makan bersama. Yang mana kala itu Joko mengatakan bahwa pamannya sedang dioperasi dan dia tinggal sendiri di rumah. Mendengar itu, Erna membalas atas kebaikannya, dan ia mengatakan Joko dipersilakan untuk datang ke rumahnya kapanpun sampai pamannya Joko kembali pulang. Mengetahui kalau Erna adalah guru sastra, terlihat Joko mulai mengambil perhatian dari Erna dengan membicarakan tentang sastra yang membuat mereka menyambung dalam obrolan tersebut. Sementara Asep dan Siti yang tak suka sastra pun hanya mendengarkan obrolan mereka berdua. Singkat cerita, libur telah tiba. Terlihat Asep dan ayahnya sedang pergi untuk berlibur. Sadar bahwa emaknya Asep sendirian di rumah, Joko pun datang ke rumah Erna untuk memberikan buku sastra.
serta menggombalinya dengan mengatakan kalau Ma Asep sangat hot. Mendengar ucapan itu, terlihat Erna di sana salah tingkah. No, it's okay. Ketika malam tiba dan kebetulan hujan deras, terlihat Erna sedang mengenakan pakaian yang sangat seksi. Erna di sana pun dengan sengaja mengintip Joko yang telanjang tanpa busana dari jendela rumah miliknya. Yang lagi-lagi hal itu kembali disadari oleh Joko. Scene berganti ketika Siti mengajak Erna ke restoran untuk berkenalan dengan teman-temannya. Namun nampaknya Erna tak nyaman dengan momen tersebut dan memilih untuk pulang meninggalkan mereka di restoran. Tiba di rumah sendirian sambil minum amer, terdengar bunyi telepon berdering, yang mana kala itu Joko menelpon Erna untuk meminta bantuan memasak sesuatu kepadanya. Karena permintaan tolong tersebut, dan kebetulan pas lagi sange sendirian di rumah, ternyata Erna menanggapi dan OTW ke rumah Joko. Singkat cerita, setelah membantu Joko, terlihat Joko lagi-lagi sedang merayu Erna dengan memuji paras cantiknya, yang dimana lagi membuat Erna salah tingkah. Karena hasratnya tak terbendung lagi, ditambah Erna sedikit oleng karena kebanyakan minum amer, Joko pun terus merayu Erna dan pada akhirnya penggenjerotan antara guru dan murid itu tak terelakkan. Keesokan harinya, setelah malam yang sangat panjang, terlihat Joko sedang menyiapkan sarapan untuk Erna yang masih setengah telanjang. Namun Erna mengatakan jika perbuatan semalam adalah salah dan tak terpuji untuk seorang guru kepada muridnya. Tersindir oleh ucapan Erna, Joko pun kesal karena merasa cintanya tak dihargai. Tanpa Erna sadari atas perkataannya kepada Joko, ia telah menyakiti perasaan Joko. Singkat cerita, sepulangnya Asep dan ayahnya, di rumah Asep meminta agar ayahnya boleh makan malam bersama malam ini. Dan dengan berat hati, Erna pun mengizinkannya. Dan pada saat itu juga datanglah Joko ke rumah untuk menemui Asep, yang dimana membuat gugup si maknya Asep tersebut. Nice to meet you. Hey, you too, pal. Ketika malam hari, saat mengantar Warto untuk pergi, terlihat Warto sedang merayu Erna agar mau untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi di rumah tangga mereka. Di suatu sisi, Erna merasa sangat keberatan, namun di sisi lain karena Erna merasa risih diteror oleh Joko, pada akhirnya Erna memutuskan untuk memberi kesempatan yang membuat Warto tidak jadi pergi. Singkat cerita, seusainya liburan sekolah, terlihat Erna sedang kembali ke sekolah untuk mengajar. Terlihat kepala sekolah bersama Joko memasuki kelas yang diajar oleh Erna. Merasa bahwa nama Joko Budiman tidak terdaftar di kelasnya, Erna menghampiri dan menanyakan ke kepala sekolah atas kejanggalan tersebut. Namun kepala sekolah memberikan bukti email dari Erna sendiri yang meminta agar Joko dimasukkan ke kelasnya. Sesampainya di rumah, Erna pun heran. Siapakah yang mengirim email atas namanya ke kepala sekolah bahwa ia meminta Joko agar masuk ke dalam kelasnya? Padahal Erna tidak melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian saat Joko dan Asep ingin pergi bermain, Asep berkata bahwa Joko akan makan malam bersama mereka malam ini. Namun Erna melarang hal itu karena ayahnya akan datang malam ini. Terlihat Joko sedang menguping. Merasa cemburu atas kehadiran Warto akan kembali ke rumah itu, di sana Joko menghasut Asep tentang perselingkuhan ayahnya. Dan atas perkataan Joko tersebut, terlihat Asep terpengaruh atas hasutan Joko. Hal itu dibuktikan ketika makan malam tiba. Terlihat Asep menyindir sang ayah yang telah 9 bulan berselingkuh dan tak pernah pulang. Dan tiba-tiba kembali seenaknya seakan-akan tidak ada yang tersakiti. Tak hanya itu, ketika Asep sedang latihan tinju di sekolah, Joko kembali menghasut. Sehingga membuat Asep emosi sampai Asep kelelahan dan tumbang. Melihat Asep tak berdaya, Joko di sana sedang mencari obat dan menyuntikkan obat tersebut ke tubuh Asep dan membuat Asep kembali sadar. Di sisi lain, Siti membawakan bunga kepada Erna serta memberitahu bahwa bunga itu dari Warto.
Erna yang menerima itu pun lekas menelpon Warto untuk mengucapkan terima kasih. Namun ketika menelpon Warto, Warto mengatakan tak tahu apa-apa tentang bunga itu. Sadar pasti Joko yang mengirim bunga itu, terlihat Erna menghampiri Joko di tempat latihan tinjunya. Dan di sanalah terungkap jika Jokolah yang mengirim bunganya. Tak hanya itu, Joko juga mengakui jika ia meretas email milik Erna untuk mengirim email ke kepala sekolah agar dia dimasukkan ke kelasnya. Disitulah Joko meminta damai dan berjanji akan menjalani kehidupannya seperti dahulu tanpa mengusik keluarga Erna. Berjalannya waktu, Asep memberanikan diri untuk mengajak gadis idamannya yang bernama Fitri untuk kencan di pesta yang akan diselenggarakan sekolah yang akan datang. Dan beruntungnya, Fitri menyetujui ajakan tersebut. Malam hari usai pergi bersama, terlihat Warto sungguh tak tahan ingin menggenjrot serabi lempit milik Erna. Namun Erna mengatakan bahwa ia belum siap untuk bergenjot ria. Di sisi lain terlihat Joko sedang mengawasi dari jendela dan melihat jika Warto berada di rumah Erna. Merasa cemburu dan perjanjian yang mereka buat diingkari oleh Erna, di sana Joko nampak sangat emosi. Keesokan harinya, ketika Warto pergi untuk bekerja, dengan luapan emosi di wajahnya, Joko menghampiri Erna dan mengatakan bahwa Erna telah mengingkari janji yang mereka buat. Tak hanya itu saja, Joko juga mengancamnya. Keadaan semakin kacau saat Asep datang, yang mana Asep disuruh menjauhi Joko karena menurut Erna Joko bukanlah anak yang baik. Namun Asep yang sudah terhasut perkataan Joko, menganggap kalau emaknya sudah dipengaruhi oleh ayahnya. Bullshit, Mom. He's my... Ketika di sekolah, terlihat Asep dibully oleh teman sekolahnya. Sesaat kemudian Joko pun datang dan langsung membaku hantam para pemuda yang mengganggu Asep. Atas kejadian itu, Siti yang sebagai wakil kepala sekolah membawa Joko ke ruangannya dan mengatakan bahwa Joko dikeluarkan dari sekolah atas perbuatannya. Tak terima dikeluarkan dari sekolah, Joko pun marah dan menghina Siti dengan mengatakan bahwa Siti hanyalah seorang perawan tua dengan serabi lembit keriput yang tak laku. Anjay. Fucking cunt. Singkat cerita, ketika pesta sekolah digelar, terlihat Asep sedang berdansa dengan Fitri. Sedangkan Erna yang mendapat laporan bahwa di toilet terdapat masalah, Erna pun langsung menuju ke toilet untuk memeriksa. Namun ketika berada di toilet, ternyata itu hanyalah jebakan yang dirancang oleh Joko. Dan terlihat Joko pun sudah berada di sana. Tak kuasa membendung hasratnya karena ingin menggenjrot serabi lempit milik Erna. Dengan sebuah ancaman, Joko pun berusaha untuk menggenjrotnya di toilet sekolah. Namun pada saat itu juga Erna menolak dan melawannya. Keesokan harinya ketika di sekolah, terlihat semua murid sedang menunggu di depan kelas Erna. Ketika Erna membuka pintu dan memasuki kelas, Erna dikagetkan dengan foto-foto serabi lempitnya yang terpampang di dinding-dinding dan berserakan di lantai. Tak hanya itu saja, di papan tulis pun juga tertulis sebuah ancaman kalau Joko akan menyebarkan video genjerotan mereka jika Erna tidak menuruti permintaan Joko. Wah, parah Joko. Tak ingin murid-muridnya melihat foto-foto serabi lempit miliknya, Erna pun langsung mengunci pintu dan membersihkan foto-foto serabi lempitnya dari kelas itu. Peterson, open this door. Tak lama kemudian terlihat kepala sekolah sedang mendobrak-dobrak pintu kelas. Beruntung saat kepala sekolah masuk, Erna sudah membereskan semua kekacauan itu. Erna beralasan jika ia mengunci pintu dikarenakan mendapat telepon yang sangat penting. Tak peduli dengan alasan Erna, terlihat kepala sekolah menegurnya dengan sangat keras. Ketika pulang sekolah, terlihat Asep dijemput ayahnya dan diizinkan untuk membawa mobil. Asep yang sudah terkena hasutan Joko terus-menerus menyindir ayahnya. Namun ketika emosinya memuncak, Asep menginjak gas sehingga membuat mobil itu melaju sangat kencang. Warto yang panik pun menyuruh Asep agar memperlambat mobilnya. Namun saat menginjak rem, ternyata rem mobil yang dikendarai Asep blong. Mobil itu pun menabrak tong di tepi jalan dan beruntungnya mereka pun masih selamat. It's okay, son. It's okay. Singkat cerita, ketika sesampainya Erna di rumah, Erna dikagetkan keberadaan Joko di ruang tamu bersama keluarganya.
Ketika sadar Erna sudah datang, Joko pun langsung menghampirinya di dapur. Dan Joko kembali mengancam jika Erna tidak datang malam nanti untuk bergenjrot ria di rumahnya. Jelas saja Erna terdiam dan tidak berkutik atas ancaman tersebut. Ketika malam tiba, terlihat Erna mendatangi rumah Joko. Dan di sana Joko meminta Erna untuk bergenjrot ria untuk terakhir kalinya. Namun Erna tetap menolak lalu menampar Joko dan pergi. Keesokan harinya, Erna menemui Siti untuk menceritakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Dan pada saat itu juga, Erna meminta bantuan Siti untuk melancarkan rencananya supaya ia bisa menghapus video bergenjot rianya bersama Joko. Sebagai teman baik, dengan antusias, Siti siap membantu Erna. Singkat cerita, saat pulang sekolah, terlihat Joko sedang mengikuti mobil Erna dari belakang. Namun saat bersampingan dan yang dilihatnya bukanlah Erna melainkan Siti. Merasa dijebak, sontak saja Joko langsung berbalik arah. Di sisi lain terlihat Erna sedang berada di rumah Joko untuk mencari video bergenjot rianya bersama Joko. Dan pada akhirnya dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi foto-foto serabi lempitnya. Erna yang melihat laptop di sana langsung mengecek isi laptop tersebut dan berhasil menemukan video genjrot rianya bersama Joko dan menghapusnya. Singkat cerita, karena emosi video bergenjot rianya terhapus, diam-diam Joko mendatangi Siti di rumahnya dan memukulnya dari belakang. Kemudian Joko menelpon Asep agar datang ke rumah Siti untuk membantu memperbaiki mobil Siti. Terlihat Joko juga menelpon Erna untuk datang ke rumah Siti dengan rekaman suara milik Siti itu sendiri. Sesampainya Erna di rumah Siti, dikejutkan melihat Siti yang sudah tidak bernyawa. Dikarenakan ketakutan, Erna pun langsung lari dan berusaha untuk kabur. Setelah berhasil menuju mobilnya, Erna dikagetkan atas kedatangan Joko yang menghadangnya. Dan berkata jika ia kecewa atas perbuatan Erna yang tidak menuruti penggenjrotan untuk terakhir kalinya. Tak lama kemudian, Joko mengajak Erna menuju ke sebuah bangunan. Sesampainya di bangunan itu, Erna dikagetkan karena melihat suami dan anaknya sudah terikat dan digantung. Lalu Joko lagi-lagi meminta Erna untuk bergenjrot ria. Namun sayangnya Erna tidak menanggapinya. Merasa emosi, Joko pun langsung membakar bangunan itu. Di saat api mulai menjalar, beruntungnya Warto dan Asep bisa melepaskan diri. Dan baku hantam pun terjadi antara Warto dan Joko. Melihat kesempatan itu, Erna pun melepaskan tali ikatan besi yang sehingga besi itu lepas dan menimpa Joko. Dan membuat Joko langsung meregang nyawanya di tempat. Warto, Erna beserta anaknya Asep dengan penuh luka mereka dibawa ke rumah sakit pada saat itu juga dan kembali menjadi pasangan serabi lempit yang sangat bahagia.